Hai YouTubers, seorang penembak runduk atau biasa dikenal sebagai sniper menjadi sebuah momok paling mematikan dalam sebuah pertempuran. Pasalnya kehadiran para sniper di medan pertempuran sangat jarang diketahui dan mereka dengan bebas mengincar musuhnya meskipun dari jarak yang sangat jauh. Sepanjang sejarah pertempuran, para sniper atau penembak jitu telah membuktikan diri sebagai mesin perang paling efektif. Tidak hanya dalam medan tempur berhutan, keganasan para sniper telah mengubah medan perkotaan dan gurun pasir menjadi kawasan tempur yang sangat berbahaya. Keefektifan peran sniper tersebut didukung oleh peralatan yang mumpuni sehingga menjadikannya cukup lihai dalam membidik targetnya. Dan berikut daftar sniper paling mematikan sepanjang sejarah dunia. Billy Singh. William Edward Singh adalah seorang tentara Australia keturunan China dan Inggris yang bertugas di pasukan Kekaisaran Australia selama Perang Dunia Pertama. Diketahui bahwa dirinya paling dikenal sebagai penembak jitu selama kampanye Gallipoli. Selama peperangan, ia setidaknya telah berhasil membunuh sekitar 150-200 orang yang dikonfirmasi. Namun ada sebuah bukti yang mengatakan bahwa ia telah berhasil melakukan sebanyak 300 pembunuhan. Diketahui bahwa Billy berhasil menjatuhkan para korbannya di Turki dan setiap hari ia menjatuhkan sebanyak 9 orang Turki pada saat itu. Selama peperangan, Billy dan rekannya Jack menempati sebuah bukit kecil yang bernama Pos Chatham. Mereka berdua mempersiapkan segala keperluan mereka sebelum fajar dan tidak pernah meninggalkan pos mereka sampai dengan matahari terbenam. Abdul the Terrible. Abdul the Terrible atau Abdul yang mengerikan, julukan ini diberikan langsung oleh tentara Australia karena ketelitian dan kecerdasan yang ditunjukkannya. Abdul sendiri adalah seorang sniper profesional angkatan darat Turki yang pernah mendapat bintang jasa langsung dari Sultan Turki karena prestasinya. Bagi seorang ahli forensik profesional dengan sangat teliti, Abdul mempelajari luka pada setiap korban yang tewas oleh tentara Australia. Selain itu, ia juga meneliti sudut datangnya peluru pada korban tewas dan mewawancarai para saksi serta mengkonstruksikan kejadian saat korban tewas yang diakibatkan oleh peluru dari para tentara Australia. Dirinya adalah seorang sniper yang berhadapan langsung dengan Billy Singh di medan pertempuran. Sayangnya, Abdul harus tewas di tangan Billy Singh karena terlambat menembakkan senapannya. Alvin C. York. Alvin Cullum York atau yang juga dikenal dengan Sergeant York adalah salah satu tentara angkatan darat Amerika Serikat yang paling bergengsi pada Perang Dunia Pertama. Diketahui bahwa ia berhasil menerima Medal of Honor karena berhasil memimpin serangan ke sarang senapan mesin Jerman dan mengambil setidaknya 1 senapan mesin, serta menewaskan sedikitnya 25 tentara musuh dan menangkap 132 tentara lainnya. Selama peperangan, York selalu bertugas sebagai seorang sniper yang berhasil menewaskan beberapa tentara Jerman saat peperangan. Alvin York sendiri menggunakan senapan Springfield 1903 kaliber 30,06 atau 7,62 mm dan pistol Government model 1911 kaliber 45 untuk menewaskan para tentara Jerman saat peperangan berlangsung. Simo Häyhä. Simo Simona Häyhä atau seorang penembak jitu dari satuan militer Finlandia. Dalam tugasnya sebagai seorang sniper, ia menggunakan M2830 produksi Finlandia varian dari senapan Mosin Nagant dan senapan mesin ringan Suomi KP31. Selama peperangan, Häyhä diyakini telah membunuh lebih dari 500 orang dan merupakan salah satu penembak jitu tertinggi dalam perang besar manapun. Mengagumkannya, Simo Häyhä bertempur hanya dengan menggunakan senapan bolt action buatan Rusia tanpa teleskop dan berhasil menembak musuhnya dari jarak lebih dari 600 yard. Dengan kemampuannya tersebut, Simo memiliki banyak sekali koleksi medali dan piala yang dimenangkannya dari berbagai pertandingan. Sulo Kolka. Sulo Kolka adalah seorang penembak jitu asal Finlandia selama Perang Dunia Kedua yang telah berhasil menewaskan lebih dari 400 tentara yang dikonfirmasi. Kolka sendiri dilaporkan telah membunuh lebih dari 400 tentara dan perwira tentara merah selama 105 hari perang musim dingin. Karena kemampuannya tersebut, ia menjadi penembak jitu kedua yang paling mematikan dari tentara Finlandia dalam Perang Dunia Kedua, setelah Simo Häyhä. Namanya sendiri tidak disebutkan dalam arsip, surat kabar, atau majalah Angkatan Pertahanan Finlandia pada zaman itu. Namanya sulit ditemukan bahkan dalam literatur perang fiksi pasca perang dan tidak ada foto tentang dirinya. Secara sniper atau tembakan jarak jauh dengan senapan Mosin Nagant M39, Sulo Kolka berhasil menembak lebih dari 400 orang tentara Rusia.
Tetapi di luar jumlah tersebut ia juga menghabisi 200 orang musuh lagi dengan menggunakan submachine gun atau pistol Suomi M1931 kaliber 9mm Parabellum buatan Finlandia yang terkenal sangat akurat. Vasily Zaitsev. Vasily Grigorьевich Zaitsev adalah seorang penembak jitu asal Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan tersebut ia berhasil membunuh sekitar 32 tentara poros dengan senapan standar. Selain itu selama pertempuran Stalingrad ia juga berhasil membunuh sekitar 225 tentara musuh termasuk 11 penembak jitu lainnya. Zaitsev sendiri menjadi tokoh terkenal selama perang dan kemudian menjadi pahlawan Uni Soviet serta dipuji karena keahliannya sebagai penembak jitu. Selama karirnya sebagai penembak jitu, ia selalu menyembunyikan dirinya di berbagai lokasi seperti di daratan tinggi, di bawah reruntuhan, atau di pipa air. Bersama dengan rekannya Nikolai Kulikov, Zaitsev melatih taktik petak umpetnya dan salah satu taktik umum Zaitsev adalah mencakup satu area besar dari 3 posisi dengan 2 orang di setiap titik penembak jitu dan pengintai. Taktik ini dikenal sebagai 6, masih digunakan sampai sekarang dan diterapkan selama perang di Chechnya. Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko adalah salah satu sniper wanita terkenal paling mematikan sepanjang sejarah. Diketahui bahwa ia ikut terjun ke medan tempur di Perang Dunia II untuk membela Red Army, yaitu sebuah julukan untuk tentara militer Uni Soviet. Saking jitunya bidikan senapan dari Pavlichenko, ia sampai dijuluki sebagai Lady Death atau Dewi Kematian dan menjadi momok paling menakutkan bagi para tentara Jerman. Reputasinya di garis medan perang sangat populer dengan 309 korban tewas yang dikonfirmasi atas namanya. Hebatnya lagi, itu hanya dilakukannya dalam hitungan bulan dan menempatkannya di jajaran penembak jitu terhebat sepanjang masa. Di tahun 1943, ia menerima bintang emas pahlawan Uni Soviet dan tidak pernah kembali lagi ke peperangan dan telah diangkat menjadi instruktur sniper dan telah berhasil melatih ratusan orang sniper. Chris Kyle. Christopher Scott Kyle adalah seorang penembak jitu asal Amerika Serikat yang kisahnya diangkat ke sebuah film dalam judul American Sniper. Chris diklaim sebagai sniper paling mematikan dalam sejarah militer Amerika Serikat yang berhasil menerima 2 Silver Star Medal dan 5 Bronze Star Medal. Diketahui bahwa Chris adalah salah satu sniper terbaik jebolan Navy SEAL yang dimiliki oleh Amerika Serikat. 4 kali diterjunkan ke Irak, Chris diketahui telah membunuh 160 orang dengan senapan jarak jauhnya. Sayang pada tahun 2013 Chris dibunuh oleh Chad Littlefield, yaitu seorang veteran marinir Amerika Serikat yang sama seperti dirinya. Sejauh ini Kyle bisa dibilang adalah salah satu penembak jitu militer Amerika Serikat yang paling mematikan di Irak dengan sejumlah besar pembunuhan yang dikonfirmasi dan belum dikonfirmasi. Rob Furlong. Rob Furlong adalah seorang kopral dari Satuan Tempur Kanada yang telah dikonfirmasi sebagai pemegang rekor sniper terjauh dalam sejarah, yaitu 2.430 meter. Rekor tersebut dibuat oleh Furlong pada tahun 2002 ketika dirinya secara langsung terlibat dalam operasi Anaconda melawan tentara Al-Qaeda. Yang saat itu Furlong melakukan tembakan ke arah musuh, namun tembakan pertamanya tersebut meleset. Kemudian dalam tembakan kedua yang dilakukannya hanya mengenai tas punggung dari lawannya. Hingga akhirnya pada tembakan selanjutnya Furlong berhasil mengenai dada lawan dan mengenawaskannya. Diketahui bahwa jarak yang diukur dalam pertempuran tersebut mencapai 2.430 meter dengan kecepatan peluru mencapai 823 miles per second. Tatang Koswara. Sejauh ini sniper Indonesia terbaik datang dari Angkatan Darat TNI yang bernama Tatang Koswara. Diketahui bahwa militer Indonesia sangat merahasiakan keberadaan pasukan elita tersebut agar tidak diketahui oleh musuh karena mereka adalah salah satu pendukung keberhasilan misi di medan perang. Keterampilan Tatang sendiri sebagai penembak jitu baru diketahui setelah lebih dari 30 tahun. Selain itu, ia juga memiliki rekor yang membuat negara lain mencantumkannya dalam sebuah buku sniper training berjudul Techniques and Weapons karya Peter Brooks-Smith yang terbit tahun 2000. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam deretan 14 besar Snipers Roll of Honor di dunia. Menurut pengakuannya, ia telah berhasil membunuh sebanyak 80 orang pada saat menjadi penembak jitu.